Berbicara tentang filsafat tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang dimaksud bisa berupa bidang-bidang apa saja, salah satunya bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan upaya pengembangan kemampuan-kemampuan seorang peserta didik, baik itu kemampuan berpikir, hati, dan juga semangatnya. Pendidikan lahir dari induknya yakni filsafat. Menurut pendidikan, filsafat dijadikan sebagai landasan dari teori-teori yang dihasilkan. Sedangkan filsafat pendidikan sendiri memiliki arti hasil pemikiran dan spekulasi yang mendalam dan sampai ke akar-akarnya tentang pendidikan. Berdasarkan hal itu, tentu filsafat pendidikan memiliki hal-hal yang mendasari dan menjadi landasan ia berada. Oleh karena itu, saya membuat video pembelajaran ini untuk membahas tentang landasan utama filsafat pendidikan dan juga dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Sebelum saya membahas materi ini lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kesha Laila Putri Abdullah dengan NIM 220308003. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Nur Salam MPD. Teman-teman perlu mengetahui apa sih filsafat itu? Apa sih pendidikan itu? Jadi istilah filsafat pertama kali dikenal pada zaman Yunani kuno, yang mana terdiri atas dua kata, philos dan sophia. Philos berarti cinta yang amat mendalam, dan sophia yang berarti kebijakan atau kearifan. Jadi filsafat adalah cinta yang amat mendalam akan kebijakan atau kearifan. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya memerdekakan manusia. Dalam artian, manusia tidak lagi bergantung atau dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, baik secara lahir maupun batin. Jika dirujuk dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik atau siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri atau masyarakat, bangsa, dan juga negaranya. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau perilaku serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar menjadi mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, filsafat pendidikan adalah paham atau aliran yang berusaha memahami pendidikan secara lebih mendalam. Perlu teman-teman ketahui bahwa landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tumpuan, dasar, atau alas. Sedangkan filsafat adalah hasil berpikir dan merenung tentang suatu hal secara mendalam. Jadi landasan filsafat pendidikan adalah dasar atau alas dalam berpikir secara mendalam tentang dunia pendidikan. Berdasarkan hal itu, landasan filsafat pendidikan terbagi atas 3, yakni ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan juga aksiologi pendidikan. Saya akan membahas bagian-bagian tersebut pada slide berikutnya. Landasan ontologi pendidikan membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, misalnya seberapa jauh sih kita ingin tahu. Selain itu, landasan ini mempelajari tentang teori ada, yang mana tentang suatu hal yang keberadaannya bersifat konkret atau nyata. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yaitu Thales, Plato, dan juga Aristoteles. Landasan epistemologis. Landasan ini membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Selain itu, landasan ini juga mempelajari teori tentang pengetahuan. Epistemologi ialah ilmu yang membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan,
unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, dan sebagainya. Epistemologi juga membahas tentang dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan juga pembelajaran. Landasan aksiologis. Landasan ini membahas nilai kegunaan pengetahuan. Juga landasan ini mempelajari teori tentang nilai. Aksiologi ialah ilmu yang membahas tentang nilai dan norma dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang ada dalam aksiologi ini menunjukkan tentang bagaimana melakukan penerapan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia sendiri memiliki dasar filsafat Indonesia yaitu Pancasila. Karena Pancasila selain menjadi dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa dan juga sebagai sistem pendidikan nasional sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pancasila merupakan landasan dan hasil cipta kebudayaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai filsafat dan telah mengakar lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang. Pancasila sendiri sebagai sistem filsafat berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Sistem Pancasila di negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Pancasila merupakan aspek ruhaniah atau spiritual karena Pancasila tidak cukup dijadikan sebagai ideologi saja, melainkan harus diwujudkan dalam tingkah laku dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dan sangat berkaitan erat, karena Pancasila sendiri merupakan ruh dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jasadnya. Karena Pancasila sendiri merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman pasti bertanya-tanya kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Kenapa bukan yang lain? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa filsafat merupakan hasil pemikiran yang mendalam, jadi Pancasila sendiri lahir dari hasil pemikiran para tokoh pendiri negara seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Pancasila sebagai suatu ideologi memiliki fungsi dan kedudukan antara lain Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya sebagai pembimbing juga sumber semangat masyarakat bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain, baik itu mental, tingkah laku, amal, dan perbuatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk sikap watak dan perilaku Indonesia ke depannya. Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dalam pemerintahan dan dalam ketatanegaraan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya semua hukum di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak boleh saling bertabrakan. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri dan disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Peran Pancasila dalam pendidikan sesuai dengan butir Pancasila antara lain, Pancasila mengajarkan akan kepercayaan terhadap Tuhan, kebebasan beragama, toleransi, dan kecintaan pada semua ciptaan Tuhan. Pancasila mengajarkan cara mendidik sesuai dengan keadilan dan adat yang baik. Pancasila menunjukkan bahwasanya dalam pendidikan harus menggambarkan prinsip persatuan, kebersamaan, kecintaan pada bangsa, kecintaan pada tanah air, dan kebinekaan tunggal ika. Pancasila mengajarkan untuk bermusyawarah. Pancasila mengajarkan keadilan, maka peran Pancasila adalah mengandung prinsip-prinsip keadilan, baik keadilan sosial,
kesejahteraan lahir batin, kekeluargaan, dan kegotong royongan serta etos kerja. Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memahami aturan yang berlaku, menjaga toleransi, mengakui persamaan derajat, membela dan mempertahankan negara, menegakkan keadilan, dan menegakkan demokrasi.